Nah, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang judulnya Koningindernacht yang rilis di tahun 2017. Nah, film ini mengisahkan seorang istri yang rela di-BO banyak pria demi melunasi hutang suaminya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pedesaan di negara Jerman. Nah, ayah dari keluarga tersebut bernama Ludwig, sedangkan istrinya bernama Inge, dan mereka berdua ini bersama-sama mengurus peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu memproduksi keju dari susu sapi yang mereka perah. Lalu si Ludwig dan juga si Inge ini didatangi oleh kolektor pinjol yang lagi hutang kepada mereka karena peternakan sapinya itu berasal dari pinjol yang membuat mereka berdua harus bayar cicilan plus bunga yang sangat besar setiap bulannya. Nah, di situ mereka berdua pun bingung bagaimana cara mencicil angsurannya tiap bulan di saat penjualan keju lagi sepi banget. Lalu si Inge pun bilang kepada si Ludwig kalau dia akan bekerja di pusat kota sampai hutang mereka lunas. Nah, si Ludwig pun akhirnya mengikhlaskan si Inge buat kerja, dan si Inge pun langsung gak pakai lama langsung mencari sebuah lowongan pekerjaan dari sebuah koran. Lalu dia pun mendatangi sebuah bar yang sedang membutuhkan seorang pelayan. Nah, si Inge pun langsung diinterview sama bos dari bar tersebut, dan si bos bilang kalau si Inge ini selain harus cekatan dalam melayani tamu, dia juga harus mau diajak kencan jika ada seorang tamu yang menginginkan dirinya. Lalu si Inge pun menjawab kalau dia cuma mau jadi pelayan doang, meskipun gaji yang dia dapetin gak sebanyak pelayan yang lain ya yang bisa di-BO. Nah, baru hari pertama kerja, si Inge pun ngerasa capek banget karena di pagi harinya si Inge harus ngurus peternakan dan di malamnya harus bekerja di bar, sehingga si Inge ini ngerasa kurang punya waktu untuk beristirahat. Lalu ketika libur kerja di bar, si Inge pun tambah pusing karena traktor yang biasa dipakai suaminya rusak dan harus punya duit sekitar 2000 euro atau sekitar 30 jutaan untuk ngebenerin traktornya. Ditambah lagi kalau si Inge pengen ngelepasin rasa pusingnya dengan mengajak suaminya untuk beradu mekanik, si suami selalu menolak dengan alasan capek. Nah, gara-gara itu si Inge pun kepaksa bekerja di Saritem buat tambahan income sekaligus juga biar bisa ngelepasin rasa pengennya beradu mekanik. Namun si Inge gak bilang kepada si Ludwig kalau dia mau mangkal di Saritem ya. Dan si Inge pun bilang kepada si Ludwig kalau dia cuma kerja nemenin tamu dan ngobrol doang selama 2 jam. Nah, di situ si Ludwig pun percaya dan si Inge pun langsung laris manis di BO banyak tamu karena si Inge ini emang gurih banget. Nah, setiap malam si Ludwig pun selalu gelisah menunggu si Inge pulang karena tetap aja meskipun si Inge bilangnya cuma ngobrol sama tamu doang, tapi feeling si Ludwig ngerasa si Inge ini pasti dipakai juga sama setiap tamu. Namun karena gak ada bukti dan juga butuh banget duitnya, membuat si suami pun gak bisa apa-apa hingga di satu waktu si Inge pun ada yang nge-BO selama 2 hari, yang membuat si suami pun marah kepada si Inge karena 2 hari sama pria lain udah pasti ngelakuin hal-hal yang mereka inginkan. Namun si Inge tetap kekeh pergi di BO selama 2 hari oleh seorang tamu yang bernama Oliver. Nah, akhirnya si Inge pun makan dulu sebelum tempur di hotel. Nah, pada saat pergi ke hotel, kemesraan mereka pun dilihat ya oleh seorang tetangganya yang bernama Hartman. Nah, sesampainya di hotel, si Inge pun langsung beradu mekanik sampai 5 ronde sama si Oliver, sampai si Oliver ini langsung baper dan pengen nge-BO terus sama si Inge. Nah, di sisi lain si Ludwig yang udah dapet info dari si Hartman langsung mencari tahu apakah benar si Inge ini kerjaannya open BO, dan dia pun langsung ngebuka micet dari laptopnya. Lalu dia pun menemukan si Inge yang lagi pakai baju haram dan siap di BO kapan saja, dan si Ludwig pun langsung pura-pura jadi tamu buat buktiin kebenarannya si Inge jadi ublak. Dan ketika di hotel, si Inge pun kaget ternyata yang nge-BO dirinya adalah suaminya sendiri.
Lalu si Inge pun langsung kuku lutus kepada suaminya karena nge-BO kayak gini harus bayar ke calo, dan si Inge pun udah capek-capek cari duit malah dibuang percuma sama si Ludwig. Nah di situ si Ludwig pun langsung meminta maaf kepada si Inge ya, dan mereka pun langsung beradu mekanik sampai 3 ronde. Lalu di keesokan harinya si Oliver yang udah ketagihan sama si Inge pun tiba-tiba mendatangi rumahnya si Inge dan bertemu dengan si Ludwig. Nah di situ si Inge pun sempat kuku lutus kepada si Oliver karena si Inge nggak mau kalau suaminya tahu kalau si Oliver lah yang langganan banget BO kepada si Inge. Namun si Oliver bilang kepada si Inge kalau dia udah deal dengan si Ludwig untuk membantu modal usaha ternaknya si Ludwig. Dan tujuan lain dari si Oliver adalah supaya si Inge nggak perlu nerima tamu BO dari pria lain lagi, karena si Oliver udah ngebantu modal suaminya sekaligus udah ngasih duit gede juga kepada si Inge, asalkan tiap si Oliver pengen si Inge harus siap selalu melayani. Namun si Inge bilang kalau dia nggak mau terikat sama tamunya karena dia berniat kerja nge-BO cuma sampai lunas hutangnya saja, dan setelah itu pengen hidup normal kembali dengan suaminya. Namun si Oliver pengen ngemilikin si Inge seutuhnya, yang membuat mereka berdua pun bertengkar, dan si Oliver bilang kalau dia akan menarik kembali modalnya dari si Ludwig lewat pengacaranya sekaligus mengancam si Inge jika tetap menolak jadi miliknya. Namun si Inge nggak takut sama sekali dengan ancaman dari si Oliver, hingga di malam harinya si Inge pun ada yang nge-BO lagi. Namun tiba-tiba si Inge pun ditodong oleh 2 orang pria tidak dikenal, dan itu membuat si Inge shock banget, sekaligus dia juga mikir kalau 2 penodong tadi adalah suruhannya dari si Oliver. Nah sejak saat itu si Inge pun udah gak mau kerja di Saritem lagi, namun si Ludwig bilang kalau dia masih tetap butuh duitnya, sehingga si Inge pun kepaksa harus nerima tamu lagi, tapi dia gak mau kalau tamunya itu dari si Oliver. Lalu di keesokan harinya si Inge pun dapat tamu lagi dari calonnya, dan ternyata yang nge-BO itu adalah si Oliver lagi, dan si Oliver pun langsung ngasih sebuah kalung permata kepada si Inge. Namun si Inge langsung menolak pemberian dari si Oliver tersebut, yang membuat si Oliver pun marah banget dan langsung mengusir si Inge keluar dari hotel. Nah di pagi harinya si Ludwig pun mendapatkan kabar dari temannya kalau di seluruh desa sudah tahu istrinya si Ludwig itu adalah seorang ublak. Nah mendengar hal tersebut membuat si Ludwig pun langsung malu dan langsung memukul si Inge sampai boncos. Nah gara-gara itu si Inge pun langsung pergi meninggalkan si Ludwig dengan membawa anak-anaknya, dan mereka pun harus berpisah, dan akhirnya film pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Koningindernak 2017 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya.